Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya di channel Auto Product. Semoga saat ini Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan ingat untuk selalu jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Oke, kali ini gue akan bahas produk yang unik dan sempat menghebohkan jagat otomotif tanah air. Mungkin Anda pernah dengar atau pernah tahu yang namanya kabel setan. Bukan setan yang ini, apalagi setan yang ini tuh. Nah, ini seutas kabel. Ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi dia diklaim mampu meningkatkan performa mesin sehingga membuat tarikan motor maupun mobil, jadi ada untuk motor, ada untuk mobil. Tarikan motor maupun mobil itu jadi lebih enteng. Tapi mungkin yang pernah menggunakannya kalau cuma sekedar ucapan bisa kita anggap itu sugesti aja. Nah, untuk membuktikan bener enggaknya khasiat dari kabel ini, nanti gue akan buktikan dengan pengukuran dyno. Tapi untuk saat ini kita coba dulu di motor ya, seberapa efektif dan seberapa khasiatnya part yang bernama kabel setan ini. Mereknya sih namanya Asenwire. Oke, simak terus ya. Oke teman-teman, gue sekarang sudah ada di bengkelnya OE Racing. Nanti kita akan coba ya kabel setan ini seberapa khasiatnya dia digunakan di motor. Oke, kita ketemu dulu yuk orangnya. Kita ketemu dulu sama pemiliknya OE Racing. Halo, halo. Mana bosnya ini? Wah, itu dia. Halo, bos Ergus. Kabar, Om? Dengar-dengar lu jadi main dealernya kabel setan ya? Iya, kabel setan atau Asenwire, Om. Kenapa lu mau jadi main dealernya kabel setan? Apakah produk ini menurut lu emang khasiatnya terbukti atau gimana? Satu, yang pasti gue suka tantangan ya. Gue suka tantangan dan gue percaya bahwa produk ini punya khasiat yang sangat baik di kendaraan. Dan sudah lu buktiin? Sudah buktiin dan mau berjuang sih intinya. Oke. Nanti kita buktiin lagi ya. Iya. Kita akan lihat seberapa pengaruhnya penggunaan Asenwire ini atau kabel setan ini di motor ya. Boleh. Oke. Ini kebetulannya ada bosnya juga nih. Nah, ini namanya Ko Indra Santoso. Doi ini foundernya kabel setan. Bisa dijelasin sebenarnya ini produk apa sih? Maksudnya ini kan sebuah kabel. Fungsinya buat apa? Jadi Asenwire ini bisa membawa massa ke tempat yang dibutuhkan dengan cara yang instan. Misalnya busi perlu listrik secara konstan ya, dia juga mengadakan. Dia udah menyediakan ya. Ya, dia sudah menyediakan. Memang kalau di standarnya kendaraan atau mau baik mobil maupun motor itu apakah groundnya tidak mencukupi atau gimana? Bukan tidak mencukupi. Jadi kalau standarnya yang ada saat ini adalah ground itu masih ditarik-tarik dengan komponen yang lain. Oh, jadi terbagi-bagi. Kadang busi butuh resource daya besar, semua ambil ke situ. Jadi Asenwire ini ibaratnya untuk fokusin dia buat mau kemana dan tujuannya apa. Misalnya dipasang di coil ya, dia fokusin untuk coil. Kan makanya tipe-tipe udah jelas kan, negatif ya dia melancarkan arus negatif ke satu titik. Kalau Asenwire coil ya dia memaksimalkan kinerja coil. Jadi sebenarnya kalau yang efek sampingnya nih, kita bicara efek sampingnya dengan menggunakan Asenwire itu hasil dari pembakaran sempurna menghasilkan ya tarikan jadi responsif. Ya, udara bisa jadi bersih, ekosistem jadi baik. Ini menarik nih. Tadi dibilang ada untuk coil, ada untuk apa? Misalnya busi atau ke komponen lain. Berarti jenisnya sendiri atau ragamnya sendiri banyak dong. Udah 18.
18. Untuk yang performance yang Itu udah 18. itu untuk motor aja atau Motor mau semua mesin sebenarnya nggak ngelihat motor atau mobil sih. baik motor maupun mobil tuh Iya. jenisnya udah 18. Jadi kalau kita katakan tuner atau montir balap atau montir mekanik mau masak nih, kan ada 18 bumbu. Ya, saya siapin 10 bumbu yang common, ada 8 bumbu yang performance. Jadi tinggal terserah mau bikin capcay kayak ya. Nah, yang kita akan buktikan sekarang ini ada berapa macam? Kita yang common package dulu aja. Yang, Apa aja tuh? ada E2, ada negatif, ada kuil. Ada kuil. Ya, 3 berarti ya, 3. Jadi ini produk ini sebenarnya yang kuil ini 2018, yang negatif ini 2019, yang E2 ini yang terbaru baru 2020. ini gabung dalam satu package namanya Respon Package. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 dan selanjutnya. Nah tuh teman-teman, berarti ini ada 3 tadi ya, 3 model yang akan kita tes. Jadi nanti kita akan ukur tiap-tiap produk, tiap-tiap macam, terus digabungin efeknya seperti apa. Nanti lihat ya hasilnya. Oke, motor yang jadi praktek kita kali ini adalah Honda ADV, dan saat ini lagi mau di dyno dalam kondisi standar, jadi belum dipasangin Asen wire, belum dipasangin kabel setan itu. Nanti kita akan lihat hasilnya dan akan kita bandingkan dengan ketika menggunakan Asen wire. Ini sekarang lagi di setting dulu nih, lagi ngeliatin RPM-nya jalan apa enggak. Nanti kita akan lihat hasilnya. Saat ini lagi ngambil data untuk kondisi standar, jadi belum menggunakan Asen wire. Itu grafiknya, ini kelihatannya yang paling terbaik itu yang paling atas ya. Ini jadi kita akan melakukan pengukuran berapa kali sampai diambil hasil yang terbaik. Oke, kita akan bacakan hasilnya ya. Ini kalau dilihat ini grafik powernya yang ini kan ya. Grafik power itu menunjukkan paling tinggi 11,7 horsepower. Sedangkan torsinya ini 22,2. Oke, ini kita lihat grafik ini grafik power. Grafik powernya dia cukup lebar ya, power bandnya dia merata nih kelihatannya. Jadi nggak, penurunannya hanya di sekitar RPM sini ya. Nah, ini grafik torsi. Jadi torsi biasanya dia akan tinggi di putaran lebih rendah, kemudian akan turun. Dan tertinggi dicapai hasil untuk kondisi standar 11,7 horsepower, sedangkan di torsinya mencapai 22,2 Newton. Nanti kita akan bandingkan setelah kita pasangin Asen wire. Oke, sekarang kita pasang Asen wire ya. Oke, sekarang ini giliran pakai Asen wire yang tipe negatif. Jadi hanya kabel negatif ya tadi ya. Negatif sama kuil. Nah, jadi untuk groundnya cuma negatif sama kuil. Nanti ada lagi yang H2R, tapi kita akan lihat dulu yang kabel-kabelnya aja. Apa sih manfaat dari yang kabel-kabelnya aja dari Asen wire ya, sebelum kita memasang yang alat. Jadi ini semua wiring aja nih, negatif wire sama coil wire. Coilnya ya. Ya, lagi menyesuaikan dulu. Tadi kelihatannya powernya udah naik jadi 1,8, tapi di grafik atasnya masih belum terkoreksi.
lebih bagus daripada kondisi standar. Keren nih, hanya dengan 2 buah kabel aja bisa mengkoreksi tenaga di RPM atas. Lebih bagus lagi tuh, lihat yang warna hijau ya, dikoreksinya mulai dari RPM, ini RPM berapa ini ya? 6.000 ya? Oh, mulai dari RPM 3.000 dia udah dikoreksi sampai ke RPM terakhir. Coba sekali lagi. Oke, kita bisa analisa ya, nanti akan dikurangin. Yang mulai dikoreksi dia mulai dari RPM sekitar berapa ini? Engine RPM sekitar 7.000-an ya? Mulai di 7.000-an itu udah dikoreksi itu sampai naik terus sampai di putaran puncak juga dia, koreksinya udah banyak ya. Jadi horsepower-nya dari 11,9. Oh, 12. Sorry. Nah, oke teman-teman, kita bisa lihat nih. Koreksinya udah mulai di speed berapa? Di speed 30. Speed 30 km per jam itu ya. Dia powernya udah dikoreksi. Nah, udah naik nih. Udah naik. Ada kelihatan nih gapnya. Ya. Gapnya udah naik tuh, udah lumayan banyak tuh situ. Nih, paling puncak di sini kayaknya. Iya. Di kecepatan 41, di kecepatan 41 km per jam ini itu. Kota nih. Ya. 40, 50. Jadi buat tarikan awal pasti efeknya beda ini banget. Di sini nih 30, 40 ini tarikan awal nih. Sama torsinya nih, dia titiknya pindah. Oh ya, jadi yang grafik warna biru ini adalah yang kondisinya standar, belum menggunakan Asen wire. Nah, yang hijau ini sudah menggunakan kabel negatif sama yang coil. Itu baru 2 kabel aja ya, belum ditambah lagi dengan nanti yang terakhir kita akan coba pakai yang H2R ya. Ya, E2 sama E2R. E2 sama E2R. Ini lihat nih, di speed 90-nya juga jauh nih. Oh, gapnya tuh, lihat tuh. 11 HP. Gapnya banyak banget. Ya. 11 HP. Ini 11 HP yang tadi udah pakai Asen wire, yang standarnya berapa HP? Pas di situ. Di sini. Ini kan 11,4. Standarnya tadi 9, berapa deh? Ini nih, yang biru aja ditekan. Oh. 10,9. Berarti gapnya 1 HP. Yeah. Gapnya hampir 1 HP, sekitar 0,6. Keren kan tuh. Hanya dengan kabel aja bisa naikin lebih dari satu. Ini angkatan pertama nih, torsinya nih. Torsi awal nih. Angkatan awalnya udah gapnya udah banyak nih. Ini biasanya kerasanya tuh entakannya lebih kuat. Yeah. Oke, nanti kita akan coba lagi pasang yang device. Prinsipnya ini udah ada manfaatnya. Yang jenisnya device. Kalau tadi kabel, sekarang device. Yang tadi dicoba itu yang negatif sama yang coil. Itu hasilnya tadi bisa kita lihat ya. Nah, sekarang kita akan tambah yang device. Device ini yang E2, E2 dan ini E2R. Kita akan coba nih kalau kita pasang sekaligus, dia naiknya lebih banyak apa enggak. Oke, kita cobain. Kelihatan banget ya grafiknya ya, bedanya antara yang merah sama yang biru. Yang merah itu standar dan biru itu baru pakai 2 jenis Asen wire, yaitu yang tipe negatif sama coil. Ini belum tambah yang device, yaitu E2 sama E2R. Nah, tadi udah dipasang yang device-nya ya, jenis device yaitu E2 sama E2R. Kita akan lihat perubahannya setelah tadi. Jadi ini ada dipasang yang jenis negatif sama coil plus E2 sama E2R. Jadi ada 4 macam yang Asen wire yang dipasang. Nah, kita akan lihat hasilnya. Apakah grafiknya naiknya lebih banyak lagi atau enggak? Langsung cek. Ini kita yang terakhir 12,1 nih. Kalau ternyata turun ya berarti selesai.
analisa ya hasilnya. Tadi dia yang mulai standar menggunakan kabel coil sama negatif, terus ditambah yang pakai E2 sama E2R. Kita analisa. Oke, ini kita bisa lihat ya. Memang waktu nambah E2 sama E2R itu kenaikan di peak powernya itu tidak terlalu banyak, cuma 0,1. Tapi kalau dilihat dari grafiknya, tuh perhatikan pas di kecepatan sekitar 70-an lah, 70-an itu grafiknya langsung naik. Jadi nanti pasti efeknya kerasa dia pas putaran atasnya itu lebih kenceng lagi. Ini ya Tuh, di sini. gapnya itu udah lumayan nih, gapnya di atas ini. Jadi ini yang biru adalah yang menggunakan negatif coil sama negatif biasa ya. Biru ini. Nah, biru. Nah, ini standarnya yang merah dan ini yang ditambah E2 sama E2R. Oke. Jadi kenaikannya memang tidak banyak, 0,1, tapi di Bentuk diagramnya, yang bentuk naik grafiknya itu dia terkoreksi mulai dari kecepatan 70 km per jam itu ke atas itu dia lebih gesit lagi larinya. Nah, di sini memang ada dip nih. Nih, di sini dip. Ya, memang ini berarti memang bawaan motor nih. Ya, biasanya dari CVT ya, dari Ya, CVT perpindahan ini dari biasanya. CVT nih. Dia metiknya mulai sentrifugalnya mulai bergerak ya. Di sini memang bisa terjadi pergeseran. Tapi bahwa overall ini mulai Ya. dari sini udah terjadi kenaikan walaupun tidak signifikan. Nah, yang signifikannya mulai di kecepatan atas ya, kecepatan 70-an km per jam ke atas. Pak Indra, gue pengen nanya nih, tadi udah terbukti ya pemakaian tadi negatif sama coil, terus sama yang device-nya ini yang E2 sama ini E2, E2R itu naiknya lumayan ya. Lalu tadi dari 11,7 sampai 12,1 ya. 12,1. Standarnya 11,7 sampai 12,1. 11,4. 11,4 sorry ya. Ya. Jadi 12,1 artinya hampir 1 horsepower ya. Ya. Hanya dengan kabel. Nah, yang jadi pertanyaan gue, bisa nggak tuh misalnya kenapa sih harus pakai kabel ini, nggak pakai kabel biasa? Nah, soal itu, soal bisa nggak pakai kabel biasa atau enggak, mungkin Ergus bisa jelasin nih sebagai Ya, coba bisa motorsport jelasin. dan racing. Apa sih bedanya kabel ini sama kabel biasa? Yang tahu bedanya mungkin secara detail ini si Pak Indra ya. Oh, Tapi oke. Secara ini deh, secara teknisnya apa? Fungsional secara teknis menggunakan kabel biasa pun menambahkan arus negatif atau menambahkan arus massa yang kita Massa, sering sebut umum itu kan massa tuh. Itu akan menambah performa motor. Tapi bedanya dengan pakai ini tuh naikinnya tuh cukup signifikan. Lumayan ya. Iya, cukup lebih baik dibandingkan kabel-kabel yang lainnya gitu. Oh. Kabel-kabel yang lain mungkin ini ada materialnya atau ada Nah, formula. ya itu. Formula. Gue pengen tahu nih, Ini ada formulanya formulanya. Ayo kita apa korek, sampai dia bisa meningkatkan performa mesin cukup banyak. Oke. Pertama-tama saya jelasin sistemnya dulu ya, latar belakang mendasar elektronik. Jadi ada plus dan min. Biasa plus itu pekerja. Plus pekerja. Pekerja. Nah, yang min? Min itu yang menyelesaikan pekerjaannya. Oh, Jadi mandornya kayak lah. Pak, ya jadi mandor. plus kasih perintah, min yang menyelesaikan. Jadi kan harus ada dua bagian oke, nih. iya, iya. Plus yang merintahin, min yang nyelesain. Baru, nah min ini nih harus deket logistik. Dia harus selalu standby lah. Dia harus ibaratnya standby. ya. Ya, misalnya businya mau nyala nih, negatif itu kan harus datang bus Jadi cepet-cepet. begitu ada perintah, bos siap langsung deh. Ya, Oh, gitu. antara bos dan helper nih. Negatif itu helpernya. Makanya arus ini, kabel-kabel ini seperti kita punya Negatif. arus negatif Ya. itu konstan. Oh. Ya, ini oke. ke head cylinder. Nah, terus bedanya sama kabel biasa gimana coba? Jadi ini ada saving energi nih. Di sini dia bisa menyimpan Oh, gitu. arus Oh. sedikit. Jadi dia datangnya lebih cepat, tapi baliknya lebih lambat. Oh, jadi dia tetap masanya masih tersedia Ya, gitu. tersedia. Jadi di saat selanjutnya kan namanya mesin itu kan siklus. Ya, selalu- Terus ya, ya siklus. selalu perintahnya kan berulang ya. 1 menit berapa ribu RPM kan. Nah, di sini kerjanya ini nih karena dia kan kerjanya kan bolak-balik Ya, bolak-balik ya. Kalau kabel biasa dia harus dari ujung A menuju ke ujung B.
Kalau Accent Wire dia nggak sampai A, tapi dia cuma ngambilnya di sini aja. Oh, di ujung-ujung dia dikit-dikit gitulah ya. Ibarat gini, kalau kita makan nasi padang nih, ya bedanya saji sama pesen itu gimana ya? Iya. Ya. Oh, iya. Kalau saji kan kita mau makan nih, ada gitu ya. tinggal makan ya. Kalau kabel biasa itu harus perintah, Pesen Bang, dulu, ayam ya. Datang kayak warteg ya ibaratnya. Iya. Kalau ini sampai cuci kobokannya juga udah selesai nih, jadi kita ini obrolan sebelum makan siang sudah makan siang. udah makan siang. Oke. Berarti kandungan atau material yang ada dalam ini berbeda sama kabel biasa dong? Dia diformulasikan, makanya saya sebut ini formula Nusantara. Jadi setiap kabel ini ada formulasinya. Jadi antara ini dan itu komposisinya berbeda. Beda ya. Kabel kuil berbeda, kabel negatif berbeda. Yang kecil nih kabel throttle juga beda. Beda. Responsnya yang beda-beda. Speed maju mundurnya yang dia beda-beda. Makanya pemakaian masing-masing ini pasti rasanya beda-beda ya? Iya, ada manfaatnya masing-masing. Ujung-ujungnya ya tujuannya menyempurnakan pembakaran. Jadi pengguna Accent Wire itu tinggal menikmati hasilnya aja dari pembakaran yang sempurna. Oke, kalau boleh tahu nih untuk harga deh. Ini buat motor ya. Ini untuk coil ya? Iya. Untuk coil kan? Iya. Ini harganya sekitar berapa? Yang ini 150-an. Ini 280. Oh, lebih mahal karena dia formulanya beda, Formulanya beda. Lebih bagus. Oke. Karena memang peruntukannya. Terus yang negatif? Beda. Yang negatif yang motor ini 225. 225. Ya, yang mobil ini 300. Nah, yang ini 300 nih, ini throttle wire. Oh, jadi dia pasangnya di throttle ya? Ya, dari sini di jadi seri. Dia fungsinya untuk menyuplai arus negatif ke throttle body kan ada sensor, map sensor apa segala macam itulah. Pokoknya yang sensor-sensor yang ada di throttle body. Di throttle. Dia kan throttle itu zaman sekarang kan ada TPS. Ya, TPS itu kan sebenarnya throttle ini tidak nyambung ke engine body. Oh. Ya. Dia beda kan ya? Dia beda sendiri. Jadi kita kasih dia umpan atau arus dorongan ke TPS-nya. Terus yang E2R ini berapa ini? Ini E2 nih. E2-nya 300. 300 dan E2R-nya? E2R-nya 550.000. Oke, jadi Oke, teman-teman tadi udah lihat kan hasilnya? Berapa lumayan perubahan yang terjadi setelah kita menggunakan kabel Accent Wire ini, atau dulu dikenal dengan kabel setan. Tapi bukan setan yang ini, bukan setan yang itu. Oke, nah untuk teman-teman yang tertarik memiliki produk ini, bisa langsung hubungi saudara Ergus atau di Oil Racing, di bengkel Oil Racing, ya alamatnya di bawah ini, nomor teleponnya juga Anda bisa lihat. Jadi tinggal kalau mau pesen silahkan aja langsung ke Bos Ergus. Monggo. Bos Ergus ini main dealernya Accent Wire. Ya, untuk roda 2. Nanti dia ada dari Accent Wire lahir. Ya. Oke, sampai segini dulu tayangan kali ini. Nanti kita akan coba lagi untuk pengujian-pengujian produk lainnya. Tunggu saja di channel Auto Produk. Salam jumpa. Bye.